Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Aju Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 24 Juli 2023. Sajian utama hari ini antara lain: video porno oknum honorer Puskesmas Ogan Ilir viral. Lahan tol Kayu Agung Palembang terbakar. Dan jangan lewatkan pengantin baru yang hilang ingin pisah dengan suaminya. Pemirsa, inilah seputar Aju Sumsel selengkapnya. Kita awal berita pagi ini, pemirsa. Video porno oknum pegawai honorer di Kabupaten Ogan Ilir saat melakukan video call viral di media sosial. Kasus video call tak senonoh ini menghebohkan masyarakat. Warga dihebohkan dengan video porno dua pegawai honorer di Kabupaten Ogan Ilir saat melakukan video call dan viral di media sosial. Dalam video terlihat pemeran wanitanya dalam keadaan tanpa busana sembari mandi dan memerankan adegan tak senonoh. Pemeran wanita diketahui merupakan pegawai honorer tenaga kesehatan yang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir berinisial I, berusia 30 tahun dan berstatus masih lajang atau gadis. Sedangkan pemeran laki-laki merupakan tenaga staf honorer di BPBD Kabupaten Ogan Ilir berinisial R, yang diketahui sudah beristri dan memiliki anak. Kepala Pelaksana BPBD Ogan Ilir, Edi Rahmat, mengakui jika pemeran laki-laki dalam video yang viral adalah pegawainya. Edi Rahmat akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta pemberian tindakan lebih lanjut. Ya, ini sangat mencoreng nama baik BPBD sebenarnya kan, sudah memang tidak sejalan dengan visi misi Bupati Ogan Ilir, yaitu Ogan Ilir bangkit berlandaskan iman, takwa, moral dan etika. Nah ini itu yang kami sangat sayangkan. Barangkali nanti akan kami panggil secara kedinasan nanti untuk tindak lanjutnya. Warga mendesak agar kedua oknum honorer tersebut ditindak tegas karena dinilai sudah mencoreng nama baik Kabupaten Ogan Ilir yang dikenal sebagai kota santri. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polres Ogan Ilir terus mendalami kasus video porno yang viral melibatkan dua tenaga honorer di Kabupaten Ogan Ilir, termasuk telah memanggil pemeran wanita. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polres Ogan Ilir langsung melakukan pendalaman kasus video porno yang viral melibatkan dua tenaga honorer. Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dihebohkan dengan beredarnya video porno saat melakukan panggilan video. Kedua pemeran dalam video tersebut merupakan tenaga honorer di Kabupaten Ogan Ilir. Sejauh ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, termasuk pemeran wanita yang ada di video. Hasil pemeriksaan awal, video diambil di sebuah kamar mandi rumah di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir pada Juni 2023 lalu. Wanita yang ada di video mengakui videonya beredar di media sosial. Meski telah memanggil sejumlah saksi, namun polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Untuk terlapor masih dalam proses lidik. Dari unit Khusus Polres Ogan Ilir sudah melakukan langkah-langkah mengundang undangan klarifikasi untuk para saksi, pelapor, dan sedang dalam proses lidik. Jika nantinya terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka, maka akan dikenakan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar tol Kayu Agung Palembang kilometer 348. Petugas kesulitan memadamkan api karena sulitnya mendapatkan sumber air. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di tol Kayu Agung Palembang kilometer 348, Desa Batun Baru, Kecamatan Jejawi, Oki. Petugas hingga malam terus berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Sulitnya sumber air menjadi kendala petugas dalam memadamkan kobaran api. Hembusan angin yang cukup kencang membuat semakin cepatnya api membesar dan menyebar. Kiri kanan jalan tol pun tampak dikelilingi si jago merah. Arus lalu lintas di jalan tol tetap berjalan normal dan lancar, hanya saja pengguna jalan mengurangi kecepatan laju kendaraan. Belum diketahui beberapa banyak luasan lahan yang terbakar. Penyebab kebakaran juga masih diselidiki polisi.
Lahan yang kering di musim kemarau menjadi salah satu faktor penyebab mudahnya lahan terbakar. Luasan kebakaran diperkirakan sekitar 5 hektar. Sekarang posisi api telah padam. Memang kondisi di lapangan kesulitan dari sumber air karena banyak embung-embung yang sudah kering. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati bahaya karhutlah dan segera melaporkan jika terjadi karhutlah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca sumur bor di Kabupaten Oki mengeluarkan gas serta api saat disulut, polisi memasang polis lain. Polisi juga menghentikan semua aktivitas sumur bor sampai dinyatakan aman. Polres Oki langsung bergerak cepat setelah mendapat informasi adanya sumur bor yang mengeluarkan gas di Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayu Agung. Sumur bor ini diketahui baru saja dibuat untuk keperluan pembuatan pabrik tahu. Bahkan kedalamannya mencapai 8 meter dan baru dipasang 2 pipa paralon yang masing-masing panjangnya 4 meter. Tetapi justru sumur bor mengeluarkan bau gas yang cukup menyengat. Bahkan ketika disulut dengan korek api langsung mengeluarkan percikan api. Polisi kemudian memasang polis lain di lokasi ini. Semua aktivitas baik pembuatan sumur bor maupun pembangunan rumah untuk pabrik tahu dihentikan sementara waktu hingga dinyatakan aman. Untuk sementara waktu bersama-sama dengan Pak Camat, Pak Kades, dan dari pihak Koramil, kami sementara itu memberhentikan dulu kegiatan di sini. Masyarakat sekitar penggalian sumur bor diminta tetap waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas untuk menghindari kemungkinan semburan gas. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu diduga korupsi uang komite sekolah ratusan juta rupiah, mantan kepala sekolah dan mantan ketua komite SMA Negeri 19 Palembang ditangkap Kejari Palembang. Kedua tersangka langsung ditahan di Rutan Pakjo Palembang. Mantan Kepala SMA Negeri 19 Palembang SL resmi ditetapkan Kejaksaan Negeri Palembang sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana komite sekolah dan pembangunan pasar SMA Negeri 19 tahun 2021-2022. Selain Kepala Sekolah, Kejari Palembang juga menetapkan mantan Ketua Komite Sekolah AR sebagai tersangka. Kasih Intel dan Kasih Pitsus Kejari Palembang, modus yang dilakukan kedua tersangka menggunakan uang komite dan pembangunan sekolah tidak sesuai prosedur, hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 358 juta rupiah. Guna kepentingan penyidikan dan pemberkasan perkara, kedua tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Tipikor Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan. Dua alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik, antara lain saksi dan keterangan ahli. Sementara kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan para tersangka tersebut ada sebesar 358.775.250 rupiah. Mengelola dana komite tanpa mengikuti prosedur aturan yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud 75 tahun 2016. Itu tidak membelanjakan tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pengantin baru yang hilang ingin pisah dengan suaminya. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
sekolah yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih di seputar Ayu Sumsel. 1 dari 2 begal sepeda motor di Kabupaten Oki menjadi bulan-bulanan warga lantaran nekat merampas sepeda motor pelajar. Beruntung pelaku segera diamankan polisi sehingga lolos dari amukan massa. Pelaku begal motor di Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayu Agung, Oki ini diamuk massa dan nyaris tewas. Pelaku terpergok hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor milik pelajar yang sedang melintas di Jalintim, Desa Buluh Cawang. Saat kejadian sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban yang mempertahankan sepeda motornya. Korban pun akhirnya berteriak meminta tolong hingga warga langsung mengejar pelaku. 1 dari 2 pelaku begal berhasil ditangkap polisi saat sedang patroli dibantu warga. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan ulahnya. Pelaku merupakan warga Kelurahan Kayu Agung, Oki bernama Edo, sementara rekannya masih buron dalam pengejaran polisi. Yang bersangkutan melihat ada 2 orang pria dengan menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Pada saat yang korban lewat, tiba-tiba motor tersebut membuntuti dari belakang. Kemudian tiba-tiba memalangkan motornya di depan, kemudian langsung menjamret HP yang dibawa oleh korban. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Ayus melaporkan. Sementara itu, sidang pembuktian perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkotika terdakwa Rendra Antoni alias Jenggo di Pengadilan Negeri Palembang ditunda. Terdakwa mempertanyakan status emasnya yang diamankan tak masuk dalam berkas perkara, akan melapor ke Propam Mabes Polri. Sidang perkara atas kasus dugaan pencucian uang yang diduga dari hasil penjualan narkotika terus bergulir. Dalam persidangan kali ini dengan agenda mendengarkan saksi penyidik kepolisian di Pengadilan Negeri Palembang ditunda majelis hakim persidangan lantaran para saksi berhalangan hadir. Nurmalah, kuasa hukum terdakwa Rendra Antoni, mengaku kecewa karena telah menunggu persidangan dari pagi hari. Selain itu, Nurmalah menyatakan pihaknya akan kembali melapor ke Propam Mabes Polri terkait emas milik terdakwa dan istrinya saat ditangkap dan penggeledahan yang diamankan namun tidak masuk dalam berkas proses perkara. Soal bukan barang bukti ya, emas milik terdakwa yang dipakai saat ditangkap dan emas yang diambil pada waktu penggeledahan. Di dalam persidangan, para saksi dari kepolisian yang penyidik yang menangkap itu mengakui ada 2 on emas, tapi memang tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Logika hukumnya, aturan hukumnya, statusnya apa? Berita acara penyitaan nggak ada, berita acara penitipan barang bukti nggak ada. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa mengungkapkan dirinya tengah mendapatkan intimidasi penyidik. Bahkan berkas acara pemeriksaan ia tanda tangani di dalam sel tahanan. Terdakwa tidak mengakui semua yang tertera dalam BAP. Dari keterangan para saksi menyebutkan terdakwa Rendra Antoni alias Jenggo merupakan seorang kontraktor.
Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral hilangnya seorang istri bernama Vera usai pernikahan. Orang tua Vera akhirnya angkat bicara. Vera menghubungi orang tuanya mengaku sengaja menghilang karena tidak mau lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya karena merasa tertekan. Sutanto, 46 tahun, membuat laporan kehilangan istrinya sejak 16 Juli 2023 ke Mapolda Sumsel. Pria asal Kabupaten Oku Timur ini sudah bertanya kepada orang tua istrinya tentang keberadaan Vera dan mendapatkan jawaban tidak tahu dari mertuanya. Laporan kehilangan istri ini membuat heboh dan viral di sosial media serta pemberitaan. Ibu dari Verawati membenarkan kalau anaknya tersebut kabur atau menghilang. Vera kabur saat kembali ke Palembang dan tidur di rumah. Vera kabur dari rumah Sabtu dini hari sewaktu semua orang masih tidur dan baru diketahui menjelang subuh. Keluarga sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan Vera. Namun orang tua Vera kini merasa lega karena Vera berkirim kabar melalui pesan WhatsApp kalau dirinya baik-baik saja. Kepada orang tuanya, Vera mengaku sengaja kabur dan menghilang karena tidak mau lagi bersama dengan suaminya. Dirinya merasa tertekan dan mengaku ada ribut dengan suaminya. Kejadian dia menghilang gara-gara ada ancaman. Dari? Ancaman memang itu dari handphone abangku, kakakku. Tapi dia mungkin nggak tahu orang kalau dari dia. Oh, sempat ada yang ngirim pesan ya. Ngirim pesan, ini ada bukti. Sementara Vera yang merasa tersudut dengan pemberitaan viral akhirnya angkat bicara melalui video yang dikirimkan ke orang tuanya. Dengan ucapan Vera tidak mau melanjutkan lagi bahtera rumah tangganya bersama Sutanto. Vera mengatakan suaminya sama sekali tidak menghargai kedua orang tuanya. Saat akan menikah, Vera meminta uang tambahan kepada calon suaminya sebesar 3 juta rupiah untuk biaya ongkos sewa kendaraan. Intinya mereka bilang bapak saya penipu karena meminta uang 3 juta tersebut. Dan masalah hubungan saya dengan dia, saya tidak mau dan tidak akan mau lagi walau dipaksa dan diancam bagaimanapun itu untuk kembali sama dia. Karena saya sudah tahu sifat aslinya dan dia juga tidak menghargai keluarga saya. Orang tua Vera berharap Sutanto dapat mengerti keputusan yang diambil anaknya dan berharap dapat segera diselesaikan mengingat Vera anaknya belum kembali ke rumah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Petra